Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AMF Learning. AMF Learning by Doing. Kali ini kita akan membahas terkait perkembangan sistem cerdas mengarah pada deteksi apapun dalam video online. Ya, tahun 2022 sudah kita lewati. Mana video-video yang menarik-menarik sudah kita lewati. Sekarang sudah masuk tahun 2023 dan video yang selalu kita lihat tentu akan semakin banyak jumlahnya. Ya, SIM cerdas. Dengan SIM cerdas kita bisa mendeteksi atau menemukan video online yang sama. Kalau misalnya teman-teman tahu suatu terkait sistem cerdas yang viral akhir-akhir ini yaitu ChatGPT, di mana mengkombinasikan machine learning dan natural language processing. Oke, di sini teman-teman bisa menanyakan atau ingin belajar lebih cepat. Karena kalau misalnya kita belajar manual, kita harus beli buku, kemudian kita harus membaca dan memahami. Sedangkan ketika kita menggunakan ChatGPT, kita menanyakan hal seperti apapun yang kita inginkan, ChatGPT akan menjawabnya. Kemudian hal itu yang membuat ChatGPT menjadi salah satu sistem cerdas yang viral hingga saat ini. Dan banyak orang-orang membuat tutorial ataupun konten di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok bahwa ChatGPT itu merupakan teknologi yang sangat menarik. Oke, mungkin teman-teman berusaha untuk mencari teknologi lain atau sistem cerdas yang lain yang bisa viral seperti ChatGPT. Oke, kita akan berawal dari kebiasaan warga kita, warga Indonesia, ketika melihat sebuah video. Kalau kita lihat data dari katadata.com, Indonesia mengalami peningkatan dalam menonton sebuah video streaming. Di Indonesia masuk pada peringkat nomor 1, sedangkan Rusia dan Argentina masuk pada peringkat 2 dan 3. Nah, yang menjadi tanda tanya besar yaitu adalah Amerika dengan peringkat yang paling terakhir. Sedangkan Indonesia adalah peringkat pertama. Berarti orang Indonesia lebih punya waktu luang lebih banyak dibandingkan orang Amerika ataupun negara lain dalam melihat sebuah video. Oke, kok misalnya kita lihat statistik yang lainnya, ternyata orang Indonesia lebih suka menonton video yang bukan berita. Kalau misalnya berita lebih suka dengan teks seperti koran. Kemudian kalau hiburan, film ataupun game lebih condong melihat dalam video. Mungkin kalau teks misalnya komik ataupun yang lainnya tidak terlalu. Ya, kalau misalnya kita lihat grafik ini, ketika berita lebih condong untuk tulisan dibandingkan dengan video. Oke, dari kedua hal tersebut, ChatGPT, video, kita akan lebih membahas terkait video. Karena video Indonesia itu sangat banyak jumlahnya dan genrenya atau kategorinya itu sangat bermacam-macam. Sehingga bisa menjadikan tempat atau sumber melakukan penelitian ataupun melakukan yang mengarahkan kepada ekonomisasi. Itu jual beli barang atau menawarkan jasa jika sudah bisa mengenal apa yang ada di dalam sebuah video. Ya, kita mulai dari video populer, sosial media, dan video media online. Ya, YouTube. YouTube sudah berhasil mengalahkan stasiun TV lokal, di mana di TV kita mungkin tidak bisa melihat program-program yang aneh atau bermacam bentuknya, sedangkan di YouTube kita bisa menemukan 1000 macam
hal yang bisa kita ketahui, baik yang dari posisi positif ke arah negatif. Sedangkan di status TV pasti akan sulit kita temukan. Contohnya di sini di YouTube adalah ada 10 video tren yang sudah uh, dibuat oleh YouTube pada tahun 2022. Kemudian mungkin saja dengan video-video ini kita bisa melakukan analisis uh, pada video tersebut untuk menemukan benda-benda apa saja di dalam video tersebut. Kemudian kita akan uh, menandai informasi tersebut, atau kita akan memberikan label pada objek-objek tertentu supaya kita nantinya akan mengarahkan kepada jual beli barang ataupun memberikan pelayanan terkait benda-benda tersebut. Kemudian Instagram menjadi hal kedua yang menjadi pilihan warga dalam membuat sebuah konten, entah itu gabungan antara teks dan gambar ataupun teks dengan video. Tapi akhir-akhir ini orang-orang lebih condong membuat sebuah video untuk dijadikan perihal yang menarik bagi orang-orang untuk datang ke akun tersebut, berikan like, love ataupun komentar terkait di video tersebut. Nah, TikTok adalah gabungan dari Instagram dan YouTube, di mana durasi videonya itu lebih sedikit dibandingkan YouTube dan jumlahnya itu puluhan lebih banyak dibandingkan YouTube hingga saat ini. Dan mirip seperti Instagram yang bisa ada komentarnya, reactionnya, dan seperti love ataupun ada backsoundnya, musiknya juga dengan mudah. Jadi misalnya kita edit video sederhana kemudian kita unggah ke TikTok, maka kita akan lebih mudah mendapatkan pengunjung atau view. Kemudian yang orang selalu kejar di TikTok itu adalah FYP, for your page. Dan selain itu juga di TikTok ada fitur live streaming. Kalau misalnya YouTube itu live streamingnya mungkin tidak terlalu signifikan kenaikannya, sedangkan di TikTok itu sangat mudah menjadi viral. Seperti misalnya teman-teman ingin menjual barang di TikTok gitu, untuk berjualan secara live itu sangat mudah. Oke, dari video-video tersebut kita sudah punya 3 tempat untuk bisa mengambil video: TikTok, Instagram, dan YouTube. Kita bisa menggunakannya untuk melakukan penelitian atau ingin melakukan bisnis dengan ketiga tempat tersebut. Ya, meskipun ada beberapa video yang mungkin tidak bisa kita ambil karena ada beberapa aturan, ada yang harus kita patuhi di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Kita akan menggunakan metode deep learning, yaitu convolutional neural network, sebagai pembahasannya, di mana metode ini bisa mengenali suatu benda atau suatu pola di dalam sebuah gambar. Dan tentunya kalau video itu adalah kumpulan dari banyaknya gambar. Oke, kemudian convolution itu berbentuk dalam kotak, ya, atau window istilahnya. Kemudian tiap kotak ini akan digeser dari kiri ke kanan. Kemudian itu akan disimpan ke dalam sebuah layer. Layer-layer tersebut itu akan melakukan perhitungan atau komputasi sehingga bisa menghasilkan sebuah klasifikasi bahwa di dalam gambar tersebut itu adalah sebuah burung, atau itu tas, atau itu mobil, atau itu gunung, atau itu pohon, ataupun itu hal yang lain yang ingin kita klasifikasikan. Kemudian kalau misalnya kita ambil bentuk arsitekturnya secara diagram, itu seperti ini ya. Jadi ada convolution plus ReLU. Nah, ReLU di situ adalah activation function yang berfungsi untuk melakukan non-linearity atau persamaan linear, non-linear. Kemudian setelah itu akan ada max pooling untuk memaksimalkan sebuah nilai.
Setelah itu akan ada proses back propagation atau feed forward di akhir. Ya, jadi forward propagation dan back propagation itu yang akan lakukan proses terakhir ketika melakukan pelabelan dan mengukur buah klasifikasi. Oke, operasi konvolusional itu atau convolution itu mengambil dari kiri kemudian ke kanan, dan setiap pengambilannya itu berdasarkan kernelnya. Sel dari kernelnya itu akan menunjukkan sebuah fitur, dan kemudian itu akan diulang-ulang hingga menemukan titik pojok di bawah kanan. Kalau misalnya kita lihat angka 8 di sini yang awalnya kelihatan jelas, kemudian diberikan convolution, dia akan berubah bentuknya menjadi lebih redup dan lebih kecil. Dan ini yang akan dilakukan oleh CNN supaya bisa mengenali, oh ini angka 8 atau angka 0 yang ada di atas atau yang ada di bawah. Ataupun malah bisa dianggap sebagai angka 3 gitu. Dan ini juga tergantung dari penulisan yang dilakukan oleh manusia ataupun gambar yang diberikan oleh manusia ke komputer. Kemudian proses selanjutnya itu setelah lengkap semuanya feature mapnya, setiap kotak-kotak itu sudah terisi nilai angkanya dan itu adalah mewakili pixelnya, maka langkah selanjutnya itu adalah menggunakan activation function. Ya, kita bisa menggantinya, ada 3 pilihan, atau mungkin teman-teman ingin membuat operator baru di activation functionnya. Bisa relu, yaitu merubah nilai menjadi maksimal semuanya. Jadi yang awalnya nilai 0 berubah jadi 10, 20, 3000 atau seterusnya. Atau enggak sigmoid yang nilainya di antara minus dan positif. Kemudian ingin nilai yang lebih besar lagi, presisinya yaitu dengan tangan. Jadi kalau sigmoid itu integer 1 sampai 10 ya bisa 1,5, 2,5, sedangkan kalau tangan lebih sangat presisi 1,333 gitu. Jadi angkanya lebih banyak daripada sigmoid. Dan uh, range-nya itu lebih sedikit dari antara 1 hingga minus 1. Sedangkan yang sigmoid itu bisa dari 0 sampai 100 tergantung parameter yang kita atur. Oke, setelah semuanya kita lakukan convolution dan non linear atau activation functionnya, kita akan melakukan max pooling supaya nilainya yang kita masukkan itu semakin tegas atau semakin jelas, karena ukuran yang kita ambil gambar itu akan semakin kecil. Selama proses pelatihan di CNN, deep learning ataupun machine learning ya, seperti ANN, itu pasti akan ada proses di mana sebuah nilai bobot akan memasuki sebuah lembah. Dan setiap proses pelatihan akan mempunyai banyak lembah atau lengkungan di dalam. Jadi warna abu-abu di situ adalah nilai bobotnya. Apabila nilai bobot dalam proses pelatihannya itu mengalami lokal optimum, berarti warna abu-abu itu berada di pada lembah yang pertama. Sedangkan kok misalnya tidak lokal optimum menuju ke global optimum, berarti nilai bobotnya itu berhasil keluar dari lembah yang pertama dan akan masuk ke lembah yang lain. Maka dari itu, ketika proses pelatihan, pastikan penempatan parameter itu akan bisa berubah-ubah sehingga kita bisa memperoleh proses pelatihan yang sangat optimal atau malah cukup optimal. Oke, setelah proses pelatihan, hasil dari pelatihan tersebut atau model hasil dari pelatihan akan bisa mentransfer hasil pelatihannya
ke machine learning atau ke deep learningnya. Yang kalau di machine learning transfer learningnya itu tidak ada, sedangkan deep learning itu ada. Di hasil pelatihan sudah selesai dan modelnya bagus akurasinya, maka kita bisa mentransfer hasil proses tersebut supaya bisa memperoleh hasil yang sama atau hampir sama atau lebih mendekati. Kalau misalnya datanya itu sangat berbeda, maka bisa mengakibatkan transfer learning yang tidak diharapkan. Kemudian aplikasi CNN itu bisa mensegmentasi sebuah benda di dalam gambar. Ya seperti ingin mencari tumor ataupun mencari bagian-bagian yang asing di dalam tubuh manusia. Dan itu bisa dilakukan analisis dengan gambar hasil radiologi ataupun hasil operasi yang lainnya. Oke, video itu adalah perubahan dari teks kemudian ke gambar. Dan video saat ini bisa kita temukan di tempat tadi ya YouTube, Instagram, dan TikTok. Oke, salah satu yang lagi tren hingga saat ini yaitu video durasi pendek, yaitu sekitar 10 sampai 59 detik. Dengan video ini kita bisa memperoleh informasi yang sangat cepat dan sangat ringkas. Kalau misalnya kita bisa melakukan pelatihan pada CNN dengan video pendek ini, durasi pendek ini bisa mengenali orang ataupun toples. Dan kalau misalnya hanya bentuk objek saja, itu ya kita tidak tahu nih di dalam isi toples seperti apa. Oke, dengan adanya CNN kita cukup mengetahui ini orang, ini toples dan toples. Kalau misalnya ada tulisan garam dan gula, itu akan lebih memudahkan deep learning untuk mengenali sebuah benda tersebut. Oke, kalau teman-teman merasa ChatGPT adalah sistem cerdas yang sudah sangat menarik, Tesla adalah sebuah perusahaan yang sudah berhasil dalam membuat mobil pintar yang bisa mengenali sebuah benda yang ada di sekitarnya. Ya, dengan munculnya CNN itu bisa membantu Tesla dalam mengenali orang, mobil, sehingga kalau misalnya di depan itu tidak ada benda, maka mobil akan berjalan. Jika di depan ada orang ataupun ada penghalang yang lainnya, maka mobil akan berusaha berhenti atau mengarahkan ke tempat yang tidak ada benda asingnya. Ya, sekarang ini sudah ada framework atau metode yang lebih baik dalam melakukan deteksi objek. Ya, YOLO namanya. You only look once. Ya, terlintas seperti suara-suara yang menggaung di telinga saya, yaitu anim. Yo, yo. Ya, One Piece, bro. Oke, terlepas dari guyonan yang kelewatan ini, teman bisa melihat di mana dengan metode YOLO detection systemnya, maka kita bisa melakukan deteksi terhadap manusia, anjing ataupun hewan yang lainnya dengan nilai persentase yang berubah-ubah. Misalnya di atas 0,5 gitu ya, oh sudah jelas ini pasti manusia.
Kalau misalnya kita sebagai manusia ya sangat mudah sekali mengenali tanpa harus ada angka-angka. Tapi kalau dengan komputer, kita membutuhkan angka tersebut untuk menentukan atau eh, supaya kita tahu bahwa oh ini bukan manusia, oh ini bukan eh, tas, oh ini bukan gunung, oh ini bukan hewan dan lain-lainnya. Kemudian hal yang terpenting di YOLO adalah ukuran gambar yang awalnya besar, kemudian dengan window 7x7, kemudian itu bisa dikompres menjadi ukuran yang lebih kecil supaya bisa mewakili eh, penjelasan kepada komputer. Dengan gambar sekecil ini, komputer bisa mengenali, oh ini adalah hewan. Di dalam foto ini ada anjing, ada burung, ada kucing. Dengan kita manusia tidak mungkin kita bisa mengenali sebuah benda apabila ukuran gambarnya itu sangat kecil. Oke, YOLO sekarang memasuki versi ke-7. Jadi, mulai dari 2016, YOLO hadir. YOLO sudah dikembangkan menjadi sebuah deteksi objek secara langsung atau real time. Kemudian seiringnya perkembangan YOLO dari versi 3, versi 4 dan versi 7 bisa uh, digunakan lebih cepat lagi dan lebih presisi. Kemudian di sini adalah jurnalnya yang versi 7. Jadi kecepatannya sekitar 120% dibandingkan uh, metode yang lainnya. Kemudian jika kita bandingkan dengan metode yang lainnya yang sudah dilakukan peningkatan performanya, YOLO versi 7 lebih baik dibandingkan YOLO yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat di grafik di sini, YOLO memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan yang lainnya ya, sekitar 1200% kecepatannya. Kemudian data yang digunakan adalah MS Coco Object Detection yang juga viral dalam, kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah metode deteksi, maka metode ini uh, harus dicek dengan MS Coco Object Detection dan hasilnya itu sangat baik. Oke, mungkin ada metode lain yang sempat teman-teman dengar, yaitu Faster RCNN dengan VGG16. Metode ini sudah ada mulai tahun 2014, tapi tidak sehetik, tidak seramai seperti YOLO. Ya, karena metode ini sudah cukup bagus, tapi tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Ya, arsitekturnya itu bisa dikategorikan berat karena akan menggunakan proses yang lebih besar dibandingkan YOLO. YOLO itu mencari kedekatannya, sedangkan VGG16 itu lebih pada proses jauhnya sebuah data. Ya, terkadang kedekatan dan jauhnya sebuah data itu tergantung datanya. Kalau datanya itu kompleksitasnya tinggi, baik itu jauh atau dekat, itu pasti akan membebani sebuah sistem. Oke, di sebelah kiri itu adalah kategori dari sebuah kiwi. Kemudian sebelah kanan itu adalah proses hasil dari klasifikasi dengan metode Faster RCNN VGG16. Oke, kalau misalnya datanya seperti ini, ya VGG16 mempunyai akurasi yang sangat tinggi dan sangat baik karena gambar dan gradasi antara objek dan backgroundnya itu tidak terlalu berbeda jauh. Dengan maksud adalah warnanya itu hijau, tidak banyak jenis warna, kemudian bentuknya itu masih kelihatan jelas, bundar, dan bisa mempunyai
pencahayaan yang baik sehingga bentuknya terlihat sangat jelas. Oke, yang terakhir yaitu kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan sebuah objek itu akan kita gunakan untuk penelitian atau mencari keuntungan. Kemudian setelah kita tentukan objeknya apa, well, eh, saya akan mencari video-video yang mengarahkan pada lelucon atau enggak video-video yang ngambil konten orang lain. Gitu. Jadi yang sering terjadi di YouTube adalah ada beberapa orang yang mendownload kemudian mengedit gitu, kemudian atau enggak merekam video kemudian diedit dan diunggah. Dan dengan menggunakan metode ini kita bisa mendeteksi benda-benda atau mencari clue yang mirip dengan video yang lainnya. Kemudian kita bisa menggunakan metode CNN yang bisa kita modif ataupun library yang sudah ada, dan pada nomor 2 kita harus memastikan bahwa akurasinya itu sangat tinggi dan tidak terlalu membebani sistem yang akan dibangun. Karena kalau misalnya bebannya itu sangat tinggi, maka hal itu akan bisa terjadi seperti ChatGPT, di mana ketika ada orang ingin login dan performa yang dilakukan ChatGPT itu sangat baik sehingga akun yang lainnya tidak bisa menggunakan karena saling menunggu. Jadi ketika ada akun ini melakukan penggunaan ChatGPT secara terus-menerus sehingga akun yang lain yang baru tidak bisa masuk karena OpenAI harus melayani beberapa akun yang sudah login sebelumnya dan menjawab ataupun merespon pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ChatGPT. Kemudian yang terakhir ketiga yaitu hasil dari deteksinya harus benar-benar kita manfaatkan untuk yang positif. Baik itu jual beli ataupun terkait perjanjian. Misalnya di dalam video ini ada benda-benda yang tidak harus ditampilkan. Maka kita bisa melakukan sensor. Ada orang merokok ataupun ada barang-barang yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak kecil sehingga bisa di blur atau diganti dengan yang lainnya. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman Python yaitu dengan bantuan TensorFlow, library yang sangat keren untuk bisa digunakan dalam proses pembelajaran ataupun deteksi objek yang ada di dalam video. Dan TensorFlow memudahkan kita dalam membangun sebuah machine learning ataupun deep learning dengan metode-metode yang sudah ada di dalam TensorFlow. Yang harus kita coba yaitu adalah bagaimana cara membangun layernya, membangun deep learningnya menjadi lebih baik. Dan TensorFlow juga memberikan tutorial di websitenya, jadi kita tidak perlu khawatir. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lainnya lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.